Ya, hai Lili, sebentar lagi kita akan live ya. Kita menunggu dulu sahabat-sahabat TML yang akan bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Dan ya, malam ini kita akan bicara sebuah tema yang sangat menarik sekali ya, yaitu make your dream come true gitu ya. Jadi sahabat-sahabat TML yang baik-baik hatinya, yang luar biasa begitu, saya ingin mengundang sahabat TML untuk bergabung bersama dengan kita berbincang malam hari ini. Tentunya hadir seorang narasumber yang spesial, yang luar biasa, yang akan bercerita, berbagi, sharing bersama dengan kita terkait dengan apa sih mimpinya dia gitu, bagaimana dia membangun mimpi itu, dan seperti apa dia mencapai mimpi itu gitu ya. Jadi sahabat TML, untuk yang sudah bergabung, hai Pak Fajar, Ibu Rere, Kakak Rere, how are you Kakak Rere, Pak Fajar, thank you. Ayo Kakak Rere sama Pak Fajar boleh diajak teman-teman yang lain, sahabat TML yang lainnya untuk boleh bergabung, dihayo-hayoin. Boleh juga sih di komunitas kita ya. Sebentar saya ingatkan lagi teman-teman supaya bisa bergabung dengan kita. Terima kasih ya sekali lagi Pak Fajar dan juga Kakak Rere yang sudah hadir bersama. Baik, alright. Saya sebentar ingatkan lagi di komunitas kita TML Community untuk boleh bergabung. Ya. Kita hayo-hayo dulu supaya mereka nggak lupa begitu ya. Halo sahabat TML. Join yuk gitu ya. Ayo, hai Pak Jos juga selamat malam Pak Jos. Bolehlah diajak-ajak juga yang lainnya Pak untuk boleh bergabung. Terima kasih ya Pak Jos sudah bergabung. Oke. Saya ajak lagi yang lainnya karena memang ada beberapa yang sudah saya posting juga supaya mereka ingat gitu ya. Postingnya juga tadi sekitar jam sebelum jam 12 gitu. Jadi barangkali setelah ada kegiatan berapa yang diikutin, jadinya kita ingatkan lagi, reminder lagi, reminder ya. Kita ingatkan untuk teman-teman supaya bisa bergabung, supaya bisa juga kita menikmati. Hai Pak Jos, selamat malam Pak Jos. Oke. Terima kasih sudah hadir di awal ya Pak Jos ya. Alright. Oke. Hai Pak Gali. Kakak Gali juga sudah hadir bersama dengan kita. Thank you Pak Gali. Pak Gali diajak lagi yuk teman-teman yang lain juga ya, supaya bisa bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Nih saya mau bawa narasumber, saya mengundang narasumber lebih tepatnya seseorang yang sejak dari remaja itu sudah mengerti dan sudah tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, sudah dapat itu. Sangat jarang sekali ya di usia remaja. Biasanya itu lebih banyak orang masih mencari jati diri, masih lebih banyak dengan keadaan ketika itu, dengan keremajaannya begitu. Apakah itu salah? Tidak sih sebenarnya, tapi tamu kita malam hari ini so special karena dari remaja itu dia sudah membuat milestone gitu ya untuk kehidupannya sampai saat ini. Dia itu belajar atau seorang kandidat PhD di School of Demography Australian National University. Baik, saya akan menyapa. Kalau begitu waktu sudah menunjukkan jam 7:05. Seperti sapaan biasa yang sangat khas untuk sahabat TML Community, saya akan menyapa Anda dengan penuh semangat, penuh antusias. Saya akan menyapa penuh semangat, penuh antusias. Good morning, and good morning. Friend and seluruh sahabat TML di Nusantara Indonesia. Apa kabar malam hari ini? Saya yakin dan percaya semua sahabat
pasti semua dalam keadaan sehat. Amin. Bila pun ada sahabat yang merasa badannya kurang sehat dikarenakan oleh apapun, ataupun mungkin sekarang lagi menghadapi tantangan, yuk yakini bahwa Tuhan yang Maha Baik akan memberikan kesembuhan, dan tantangan itu kalau dilakukan bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa, itu akan menjadi ringan, sahabat. Baik sahabat TML, yuk kita memulai obrolan kita, bincang santai kita, ngobrol time kita di Saturday with TML dengan senyum, 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 serengeo, begitu ya. Baik, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kakak Rere, Pak Fajar, Pak Jos, Pak Gali, dan juga nanti akan ada sahabat-sahabat TML yang akan hadir bersama-sama dengan kita. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa malam hari ini kita akan ngedate bareng ya, dalam program kesayangan kita bersama di setiap hari Sabtu, selalu kita gaungkan melalui channel kita ini, yaitu Saturday with TML. Karena kenapa? Karena memang TML hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidupnya dan potensi terbaiknya. Sehingga untuk apa? Sehingga bisa berkarya dengan penuh gairah, kemudian dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing untuk menghasilkan buah 10 kali buah termanisnya. Untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, untuk dinikmati saja diri sendiri, tetapi adalah untuk kesejahteraan banyak orang atau kesejahteraan bersama. Better life for all. Untuk itulah kenapa TML harus hadir di bumi pertiwi, bahkan di dunia ini. Baik, sahabatku, sahabat TML yang sangat saya cintai, dan malam hari ini saya mengundang seorang tamu yang sangat spesial. Jadi malam hari ini teknologi itu menjadi jawaban gitu ya atas ruang dan waktu. Kenapa? Karena tamu kita langsung live nih, sekarang lagi Canberra, Australia gitu ya. Karena memang posisinya sekarang ada di Canberra juga, lagi menyelesaikan program studi S3-nya. Baik, siapakah dia? Tamu istimewa kita malam hari ini, dia adalah seorang kandidat PhD di School of Demography, Australian National University, dan juga seorang peneliti sosial dengan spesialisasi dalam studi populasi, perlindungan anak, dan pendidikan dasar. Pengalamannya dalam program kemanusiaan itu meliputi penilaian kelayakan, perencanaan, dan masih banyak lagi lah. Nanti kalau untuk berkenalan dengan tamu kita ini, mungkin lebih baik dia yang memperkenalkan dirinya nanti buat kita semua. Baik, sahabatku yang saya sangat sayangi, saya sangat cintai, sahabat TML, saya akan mengundang dulu sebentar, izinkan saya untuk mengundang sahabat kita yang akan berbincang. Oke, dia OTW ke sini. Yes, where are you, my dear Lily? Alright. Hai, thank you so much. Iris dan teman-teman TML ya. Sahabat TML kita menyapanya seperti itu. Sahabat TML ya. Oke. Thank you loh, di tengah-tengah kesibukan kamu yang sedemikian ketat, saya tahu seperti apa manajemen waktu kamu ketika saya langsung minta, ayo dong kamu sharing gitu. Kamu memang langsung bilang oke, gitu ya. Jadi sangat terima kasih sekali. Saat ini di Canberra itu jam berapa ini, jam-jam segini? Jam 10. Jam 10 ya. 10 malam. Wow. Tapi belum ngantuk dong ya, belum ngantuk dong ya. Biasanya sih udah jam tidur saya kalau lagi weekday ya. Karena saya orangnya waktu efisiennya itu di pagi. Jadi kalau malam saya biasanya waktu tidurnya itu teratur gitu supaya pagi bisa lebih efektif. Oke, thank you so much my dear Lily. Kalau saya memanggilnya dear Lily kan nggak apa-apa. Thank you. Nah, Lily Pramawanti ya, Kak Liwin. Itu namanya, seperti itu tadi saya sudah memperkenalkan diri kamu siapa. Malam ini kan kita akan bicara tentang make your dream come true, begitu kan. Itu berdasarkan pengalaman kamu gitu ya, di dalam membangun jejak-jejak langkah kamu sampai kepada titik ini tentunya. Tetapi ada pepatah menyatakan ya, tak kenal maka tak sayang,
dikenal, makin disayang gitu ya. Jadi saya akan memberikan kesempatan buat kamu menyapa sahabat-sahabat TML yang sudah bergabung. Memang masih beberapa tapi nanti sedang OTW karena memang mereka mungkin dalam perjalanan OTW bergabung bersama dengan kita menikmati perbincangan kita malam hari ini. Silakan memperkenalkan diri kamu secara singkat. Siapa sih Mbak Lili ini gitu. Silakan. Kalau saya tadi sudah menyebutkan, tapi kayaknya lebih bagus kalau kamu perkenalkan diri. Silakan, Lili. Ya, halo sahabat ML. Ya, daripada panjang gitu ya, nginget nama saya susah. Biasanya orang langsung jadi Lili aja. Ya, saya saat ini sedang menempuh studi S3. Saya mengambil PhD di School of Demography dan project yang sedang saya lakukan saat ini adalah studi tentang healthy aging di Indonesia gitu. Jadi bagaimana kita memahami perubahan struktur penduduk di Indonesia yang nanti akan menua gitu ya, dan kemudian apa tantangan dan juga kesempatan yang bisa dilihat oleh Indonesia untuk bisa menjadi masyarakat yang lebih baik gitu dengan struktur penduduk yang nantinya menua gitu. Wow. Nah, ya, Boleh. ya saya, ya lanjut. saya sebelumnya sebelum mengambil S3 ini saya studi S1-nya saya di bidang statistik. Terus kemudian master saya ambil Master of Social Research. Jadi kalau dilihat-lihat semuanya sebenarnya saling terkait, bagaimana background education saya itu menolong saya untuk menjadi seorang peneliti gitu. Dan saya juga melakukan pekerjaan sebagai research consultant. Jadi research consultant ini saya bisa bilang kalau bahasa kerennya freelancer saya. Jadi saya udah jadi freelancer, independent research consultant itu sejak Sebelum tahun zamannya 2000. corona ya, sudah kerja. Ya, sebelum ada corona saya udah jadi research consultant freelancer, saya working from home. Jadi saya lebih banyak kerjanya untuk klien gitu ya, which is most of them tuh NGO gitu. Jadi saya melakukan penelitian untuk mereka untuk memahami situasi masyarakat, terus bagaimana informasi itu digunakan untuk programming dari NGO gitu, untuk memastikan bahwa intervensi yang mereka lakukan nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat dan terlihat ada perubahannya. Ya, seperti itu sih. Wow, Ya. thank you. Jadi sesuatu pekerjaan yang mulia tentunya ya. Dan semua pekerjaan adalah mulia. Tetapi apalagi kalau dikerjakan sedang passion, panggilan, ataupun purpose kita, purpose of life kita ada di dunia ini, begitu. Saya kan mengenal kamu tidak setahun 2 tahun ya. Kalau ini juga sekaligus menjadi adik dan juga sahabat begitu ya. Persahabatan kita sudah cukup lama dan saya cukup mengenal Lili ini yang sebenarnya begitu. Jadi kalau saya tahu kan gimana sih kamu Li membangun gitu ya, membangun itu semua, walau kamu bilang tadi kan milestone-nya kamu itu dari background ilmu kamu itu berkaitan satu dengan yang lainnya sampai sekarang kamu ada di posisi sekarang ini. Boleh dong diceritakan kepada kita bagaimana kamu membangun itu, dimulai dari sejak kapan dan apa yang meyakinkan kamu bahwa kamu terus ada di jalur ini. Silakan. Iya. Sebenarnya mungkin apa yang menjadi alasan besar kenapa saya akhirnya memilih menjadi research consultant, terus kemudian akhirnya terus melanjutkan studi sampai ke S3, saya sih melihat saya itu punya ketertarikan terhadap mempelajari sesuatu yang baru gitu. Jadi suka penasaran gitu orangnya. Selalu pengen belajar sesuatu yang baru. Nanti kalau udah kayaknya itu aja saya cepet bosan gitu. Jadi saya orangnya suka belajar, kemudian suka mempelajari penasaran dengan sesuatu. Terus ketika saya punya kesempatan bekerja di NGO sebelum saya mengambil master, saya melihat ada ketertarikan gitu. Gimana sih caranya untuk bisa memahami masalah, tetapi juga dengan pengetahuan dan juga data yang baik gitu. Jadi melalui itu saya ngerasa, oh kayaknya dengan karakter saya yang suka belajar, terus kemudian penasaran dengan sesuatu gitu, kayaknya cocok memang jadi peneliti gitu. Makanya akhirnya dari karir saya mulai dari sejak lulus S1 sampai dengan kemudian saat ini S3 itu semuanya mengarahkan saya untuk menjadi seorang peneliti. Gitu ya. Sosial, ya. Nah, terus kalau prosesnya, kalau kupikir prosesnya itu panjang ya. Maksudnya
ada proses yang mungkin kita masih blur di awalnya, tetapi di dalam perjalanan kita belajar untuk kayak menyusun gitu, apa sih kaitan rangkaian kehidupan kita ini dari awal sampai dengan saat ini gitu. Jadi kalau apa yang membuat saya bisa kemudian akhirnya punya kesempatan studi sampai S3, menurut saya itu bukan instan tiba-tiba saya pengen S3 gitu, tapi keinginan saya untuk belajar itu sebenarnya sudah ada dan sudah besar keinginan untuk mencapai pendidikan tinggi itu sejak saya mulai dari SMP Hmm. gitu. Jadi Hmm. SMP itu waktu saya akan masuk ke SMA, saya ditanya sama papa saya, kamu mau masuk SMA mana gitu. Saya bilang, mana ya gitu. Waktu saya mau memilih SMA itu saya sudah tahu ketika saya memilih SMA ini, SMA A bukan SMA B, saya tahu kemana SMA A akan membawa saya lebih jauh dibandingkan dengan SMA B gitu. Akhirnya saya berjuang keras waktu saya SMP itu untuk bisa mencapai nilai yang membuat saya bisa masuk SMA A. Hmm. Karena saya tahu kalau saya bisa masuk SMA A, maka saya akan punya kesempatan lebih banyak untuk masuk universitas-universitas lainnya dibandingkan kalau saya masuk SMA yang lain. Jadi dari SMP saya belajar, saya tahu saya harus masuk SMA A, target nilai yang harus saya capai berapa, akhirnya itu bisa tercapai gitu. Nah, waktu saya SMA pun, ketika saya keinginan untuk melanjutkan studi S1, saya mikir gitu, gimana caranya supaya saya bisa punya kesempatan masuk apa namanya nih, universitas negeri tanpa lewat apa sih kalau zaman dulu tuh UMPTN ya, Nah, ujian ya, masuk ya perguruan betul. tinggi gitu. Nah, jadi kalau di angkatan saya itu supaya nggak ikut UMPTN, artinya kita harus punya nilai paling nggak terus 3 besar atau 10 besar dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Saya udah tahu itu gitu. Jadi, oh berarti saya kalau mau masuk tanpa UMPTN harus kejar nilai terus gitu. Saya maintain itu sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 saya 10 besar terus gitu. Akhirnya saya punya kesempatan untuk apply di um, karena universitas negeri. Tapi apakah saya dapat universitas negeri? Ternyata Hmm. enggak. Meskipun saya maintain begitu gitu ya. Nah, tapi rupanya kerja keras itu tetap berbuah gitu. Walaupun saya nggak dapat universitas negeri, tapi justru kerja keras saya itu dihargai juga oleh universitas lain. Dan akhirnya saya malah dapat beasiswa dari Universitas Bina Nusantara untuk menempuh pendidikan S1 statistik waktu itu. Jadi saya mendapatkan beasiswa dari masuk sampai dengan selesai dari Universitas Bina Nusantara Hmm. gitu. Hmm. Nah, jadi itu istilahnya kalau saya lihat itu dalam perjalanan itu tuh yang membuat saya bisa melaju cepat sampai ke arah ini dan kemudian meraih ke S3 itu saya punya visi, saya punya mimpi gitu. Saya tahu saya suka hal yang baru, suka belajar yang baru gitu. Tempat yang cocok buat saya adalah lebih ke arah ke penelitian gitu. Berarti saya harus rajin belajar, Hmm. menempuh pendidikan S1 kalau mau jadi peneliti. Berarti harus sampai dengan S3 gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau jadi ada visi, ada target gitu ya, terus ada strategi yang seperti tadi saya katakan strategi gitu. Jadi kita tahu target kita apa, kita masuk misalnya SMA A atau saya melanjutkan S2, saya tahu targetnya apa dan bagaimana strateginya gitu. Jadi waktu untuk S3 pun itu saya waktu ngobrol sama salah beberapa orang gitu saya dikasih tahu gitu. Kalau mau lanjut S3 apalagi mau punya kesempatan untuk scholarship gitu berarti dari sejak S2 harus punya nilai yang bagus dan harus punya riset Hmm. gitu. Hmm. Kalau kita nggak punya riset maka kita akan susah untuk bisa istilahnya uh, berkompetisi dengan orang lain untuk mendapat beasiswa gitu. Hmm. Jadi waktu mulai S2 pun begitu masuk semester pertama saya nggak buang-buang waktu gitu. Kalau di ENU itu semester 1 sampai semester 3 itu penentuan kamu bisa ambil tesis apa enggak di semester terakhir Ya. gitu. Kalau kita nggak memenuhi nilai standar itu, maka kita nggak akan bisa ambil tesis dan nggak bisa ambil tesis berarti chance kita untuk S3 akan semakin rendah gitu. Hmm. Jadi planningnya itu tuh istilahnya kalau saya bilang mimpinya itu atau visinya itu udah lihat dari jauh gitu. Hmm. Jadi saya nggak tahu sebenarnya saya S3 kapan. Jadi S2 itu saya mulai 2014, tapi dari 2014 itu saya udah tahu apa implikasinya kalau saya belajar baik-baik, berarti saya akan punya kesempatan untuk S3. Jadi gitu sih Kak. Hmm. Wow, Nah, wow. jadi punya visi, strategi, terus kemudian ya target, planning gitu dari sejak awalnya. Hmm. Hmm.
Mm-mm. Menarik ya. Maksud saya tadi di usia-usia yang kamu bilang tadi kan ya, saya tahu kalau kamu juga masih masuk golongan milenial dan memang usia belum terlalu apa maksudnya masih 30 something itu kan masih muda, masih muda lah golongannya masih. Kan di usia tadi kamu bilang di SMP pun kamu sudah berpikir setajam ini gitu ya. Walaupun itu apa tuh? Apa yang membuat kamu bisa berpikir setajam itu di usia yang notabene itu kan masih banyak ketika seumuran itu kan banyak sekali orang yang masih berpikiran tentang hal-hal yang mungkin mencari jati diri, mencari ya belum kepikiran lah membangun sebuah fondasi yang memang untuk pijakan sampai akhirnya kamu kalau ditarik tadi kan semuanya bisa dalam tertata dengan bagus begitu. Apalagi saya tahu kamu dari dulu itu kan seorang beasiswa terus ya dari S1 dari S1, S2 sampai S3 sekarang begitu. Apa Ya, yang membuat kamu bisa seperti itu? yang pertama saya sih melihatnya orang tua ya, Mhm, gitu. Jadi pendorong pertama itu orang tua. Saya ingat betul orang tua saya selalu mengatakan kita harus punya mimpi yang besar, mhm, gitu. Jadi dari sejak awal pun orang tua saya selalu bilang kalian harus bermimpi sekolah yang tinggi gitu. mhm, Kalau bisa jangan sekolah di provinsi ini, gitu di provinsi saya tinggal. Punya mimpi yang lebih besar gitu. Keluar dari sini dan cari kesempatan untuk bisa sekolah yang lebih baik dan di tempat yang lebih jauh gitu. Jadi karena mimpi itu udah kayak didorong juga dari orang tua gitu ya, itu jadi kayak memberi motivasi kita juga. Terus kemudian juga ada teman-teman yang juga sekeliling yang juga punya ambisi yang sama, itu sangat menolong juga menurut saya untuk kita juga terus berkembang mhm, mhm. gitu. Wow, Gak mudah sih mhm, gitu, ada banyak juga betul, tantangan gitu. betul. Ini kita bicara tentang tantangan Lili. Saya kan Mm-mm. mengenal Lili ini seseorang yang memang pengenalan saya itu kan kamu kalau dulu kita menyebut kamu introvert sejati begitu ya. Introvert sejati dan memang yang nyaman dengan dirinya dan orang-orang yang dirasa memang sudah sangat dekat gitu ya. Tidak mudah menyamankan diri dengan orang lain. Itu butuh perjuangan dan tantangan yang bagi orang lain mungkin itu tidak menjadi tantangan, tapi bagi seorang Lili yang saya tahu itu adalah tantangan gitu ya untuk keluar dari diri itu dari tantangan ini ya dengan tantangan-tantangan yang lain tentunya tetapi itu sangat kental dengan dirimu dulu gitu ya untuk kita segini apa sih yang membuat kamu sehingga kamu bisa mengalahkan diri kamu toh sekarang juga kamu ada di posisi posisi yang sekarang ini kan dengan apa kultur yang kultur yang berbeda dengan yang biasa kamu kamu hidup di tengah-tengah orang yang kamu kenal begitu dan memang di negara yang berbeda di Australia dengan berbagai macam uh, orang-orang lah gitu loh yang ya saya tahu banget gitu kamu itu seperti itu gitu tapi ketika melihat seorang Lili sekarang itu berubah banyak itu apa gimana kamu bisa mengalahkan diri kamu dan tantangan-tantangan apa lainnya lagi yang ingin kamu sampaikan kepada kita dan kamu menang atas tantangan itu silakan Lili. Iya, ya kalau seperti yang Kak Elis katakan, saya memang introvert gitu ya. Mhm. Ya caranya supaya bisa meraih mimpi sebagai orang introvert, ya harus keluar dari zona nyaman Mhm. gitu. Oke. Walaupun saya nggak suka gitu ya, maksudnya banyak berinteraksi dengan banyak orang, tapi saya harus gitu Mhm. supaya saya bisa berkembang. Karena saya tahu kalau saya nggak keluar dari zona saya sebagai seorang introvert, maka saya tidak akan pernah berkembang Mhm. gitu. Ambil contoh misalnya em, seperti sebagai peneliti gitu ya. Saya kan seperti saat ini tuh kalau bisa dibilang merubah karir saya dari yang saya peneliti untuk NGO, saya sekarang sedang bermimpi untuk saya menjadi peneliti di dalam dunia pendidikan gitu, melalui sebuah institusi yang jauh lebih besar gitu. Bukan hal yang mudah gitu, karena butuh networking, terus kemudian kita juga butuh dikenal oleh banyak orang gitu. Mhm. Tapi ya saya pikir kalau saya cuman kerjain penelitian saya aja, ngadepin komputer dan data, orang nggak akan pernah tahu kecuali saya publish gitu. Walaupun saya publish, kalau nggak ketemu tatap muka sama orang, ngobrol gitu ya, mereka juga akan susah gitu untuk tahu bahwa kita punya potensi Mhm. dan
mereka juga akan susah untuk melihat apakah kita memang punya passion atau enggak dengan apa yang kita teliti gitu. Mhm. Kalau mereka mendapatkan hal itu ketika kita bertemu, maka kita akan punya banyak kesempatan untuk kemudian berkolaborasi dalam penelitian gitu. Mhm. Nah, akhirnya saya berpikir, oh, nggak bisa nih terus begini. Saya harus coba ikut misalnya member association penelitian apa gitu ya. Dan saat ini saya sedang mencoba untuk masuk di dalam discussion group Indonesianist researcher yang ada di ANU, walaupun saya nggak tahu banyak tentang mereka, tapi saya pikir saya harus masuk ke sana gitu. Dan walaupun saya introvert, saya harus paksa diri saya untuk bisa ngobrol dan ketemu dengan mereka supaya saya bisa bernetworking. Mhm. Apakah itu merubah diri saya secara total? Enggak juga. Tetap saya ada aspek introvert saya tetap ada gitu. Tapi saya bisa keluar ketika saya memang memaksa diri saya untuk keluar dari itu gitu supaya saya tetap bisa berkembang. Mhm. Ya, Mhm. Oke. itu. Terus mungkin yang saya mau um, apa namanya nih Ungkapkan, ungkapkan. angkat lebih jauh itu tentang usaha lah ya. Ya. Kenapa apa namanya nih? Kadang ketika kita bermimpi itu kan nggak gampang gitu ya. Ya. Maksudnya untuk mewujudkan itu gitu. Nah, um, cuman menurut saya kalau kita bermimpi harus ada kerja keras gitu. Kalau nggak ada kerja keras, ya percuma gitu. Itu Mhm. jadi kayak bunga mimpi ya, bunga tidur gitu. Oke. Mhm. Semua mimpi bisa terwujud itu ketika kita juga bekerja keras gitu. Um, dan um, ya ketika saya berusaha mendapatkan beasiswa ini juga gak gampang gitu. Jadi saya bekerja sekaligus saya mencari beasiswa gitu. Mhm. Mhm. Jadi saya tetap efektif dalam bekerja, malam-malam saya usaha lagi. Mhm. Saya bikin aplikasi, saya bikin proposal untuk studi, terus kemudian saya apply gitu. Terus kemudian saya juga setting target, kayak waktu saya apply untuk master itu saya ingat banget 2013 saya bilang dalam diri saya itu resolusi saya adalah cari beasiswa. Jadi 2013 itu semua beasiswa saya coba gitu. Jadi ada kerja keras gitu. Saya waktu itu di penempatan di Kupang karena saya bekerja di NGO. 2 kali saya pulang pergi Kupang, Jakarta hanya untuk tes bahasa Inggris gitu. Mhm. Karena waktu itu di Kupang agak susah saya mendapatkan kesempatan tes karena saya travelingnya juga banyak gitu. Jadi ada banyak usaha kerja keras di belakangnya. Mhm. Biasanya orang melihat orang sukses itu hanya ketika ada di atas gunung, tapi mereka nggak lihat gitu Ya, apa sih betul. proses yang di bawahnya Mhm. gitu. Sebenarnya ada banyak kerja keras, ada banyak jerih lelah di belakangnya yang membuat seseorang itu bisa sukses gitu. Mhm. Mhm. Terus ya jangan menyerah juga gitu. Kadang ketika udah kerja keras, belum tentu kita mendapatkan hasil pada saat itu juga Mhm. gitu. Jadi mimpi saya untuk melanjutkan S2 itu udah dari sejak 2004, tapi kemudian saya baru bisa mendapatkan kesempatan itu 2014. Mhm. Mimpi saya untuk S3 itu dari 2016, tapi butuh 3 tahun untuk kemudian bisa terwujud mendapatkan kesempatan S3 gitu. Jadi kadang setelah berusaha, bermimpi, belum tentu kita dapat pada saat itu juga gitu. Bisa jadi itu butuh waktu yang lama gitu. Di situ menurut aku proses dimana kita diuji apakah kita benar-benar istilahnya punya niat gitu, yakin dengan mimpi yang ingin kita raih itu gitu. Mhm. Karena kadang waktu pun bisa menguji ataupun juga tantangan-tantangan gitu. Tapi kalau kita tetap keep in your heart your dream Mhm. and then try to make it come true, I think one day it's gonna happen. Ya, itu sih yang aku coba sharing gitu. Wow, 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 Ya. luar biasa, luar biasa. Jadi tadi Ya. kalau kamu ceritakan bahwa memang tantangan ya dari diri itu tadi ya, bahwa kamu mengubah, maksudnya keluar dari zona nyamannya kamu gitu ya. Yang dulu kita memang di kelompok kita ya, kamu memang kita selalu menyebut itu karena itulah kamu. Tapi ternyata setelah kita melihat, wow gitu loh. Jadi ini juga menginspirasi teman-teman, sahabat TML yang kan sedang mendengarkan, bahwa memang ada yang harus digerus dari dalam diri kita untuk kita bisa maju untuk meraih sebuah mimpi yang sudah kita yakini sebagai, ya Lili ini kan sebagai seorang yang sudah meyakini tujuan hidupnya, dan sehingga dia tetap ada di jalur tersebut, dan sampai di titik ini sekarang dia menjadi kandidat PhD yang juga betul-betul di ilmu menjadi seorang research gitu ya. Dan kemudian di sisi lain juga tadi Luni menyatakan kalau mimpi hanya
dibuat jadi mimpi dan tidak ada usaha dan kerja keras, itu akan hanya sebagai sesuatu yang indah untuk diucap dan juga dituliskan saja, tetapi tidak akan menjadi apa-apa tanpa ada usaha dari dalam diri. Seperti itu, dan usaha untuk bergerak, bekerja keras, yang tadi pagi kerja, malam malam bikin ini lagi, bikin itu lagi, pokoknya mencari seluruh informasi untuk bisa menjejakkan dan juga untuk mencapai mimpi itu. Thank you so much Lili. Ini juga sangat menginspirasi sahabat TML tentunya, walaupun mungkin sahabat TML berbagai macam profesi begitu ya. Ini juga bermanfaat buat kita. Jadi kerja keras dan juga meyakini. Ketika kerja keras, meyakini itu adalah sebuah mimpi yang harus kita capai dan Tuhan melibatkan Tuhan di dalamnya, tentu itu akan terjadi. Ya, seperti itu. Dan Lili biasanya ya, saya manggilnya Mbak Lili, jadi karena udah terbiasa manggil Lili ya. Jadi Lili, biasanya kita mengajak sahabat-sahabat TML yang sudah bergabung malam hari ini, apa yang mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang disaringkan oleh Lili dari tadi, bagaimana dia mencapai sesuatu dan hal-hal apa saja yang ingin ditanyakan oleh sahabat TML, silakan saja. Nanti boleh ditanyakan kepada Lili yang sudah hadir malam hari ini. Dan juga kita juga menyapa-nyapa dulu ya, Lili ya. Sahabat-sahabat TML sudah hadir malam hari ini ya. Kalau tadi saya sudah menyapa sampai ada tadi ya dari halo, selamat malam Pak Gali, tadi sudah. Selamat malam Pak Gali dan juga Pak Agus Ciawono. Hai Bapak, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada dari Ezenzo Medical, terima kasih sudah bergabung juga. Dan kemudian ada dari Pak Dr. Henry, terima kasih dari Rumah Sakit Intan Medica juga bergabung. Katanya mantap sharingnya, terima kasih. Hai Ibu Yuni juga bergabung, Pak Hendri, Pak Iwan Wibisono, hai Bapak, terima kasih sudah gabung ya Pak. Kemudian bersama kita juga ada Pak Eloy Jaluhu. Pak Eloy Jaluhu ini adalah founder and master teacher dari Theocentric Motivation and Leadership yang pernah saya kisahkan kepada Lili ya. Beliau sudah hadir malam hari ini, terima kasih. Dan beliau ini juga alumni loh, alumni Australia juga, cuman dari Sydney beliau ya. Jadi kemudian ada Ibu Sulastirni dan juga ada Ibu Susanti. Hai, selamat malam. Halo, Brother Risman Jaluhu. Selamat malam, thank you sudah bergabung ya. Terus kemudian, dari Pak Eloy menyampaikan truly inspiring, thanks Mbak Lili. Tapi beliau juga ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya seperti ini, bisa tolong share step by step mencari hingga mendapatkan scholarship. Apakah ada website atau lembaga tertentu, misalnya Fulbright atau AusAid atau bagaimana? Silakan Mbak Lili. Silakan Lili, dear Lili, bagaimana caranya step by step mendapatkan scholarship, baik itu dari ya S2, dari S1 sebenarnya, S1, S2, S3, atau mungkin yang terbaru ini. Gimana caranya? Silakan di Australia. Ya, ada banyak ya kesempatan itu sebenarnya di website itu terbuka sekali di mana dan bagaimana prosesnya gitu. Kalau untuk Australia sendiri ya dari pemerintah Australia ada namanya Australia Awards. Jadi itu ada websitenya sendiri, itu dari Departemen Luar Negeri Australia. Jadi itu beasiswa S2 sampai dengan S3. Teman-teman bisa cek di Australia Awards. Di Google aja nanti akan link ke website itu. Terus kemudian ada Fulbright, ada LPDP kalau Indonesia gitu. Nah, terus kemudian kalau dari Eropa itu ada Erasmus Mundus gitu. Terus ada juga Orange Scholarship. Terus kalau dari Jepang itu ada Mambuso Scholarship namanya. Jadi saya lupa gitu ya apa websitenya. Tapi kalau coba di googling bisa dilihat scholarship opportunity gitu. Nanti ada satu portal di mana di situ dia bisa memberikan informasi apa aja scholarship yang tersedia gitu dan di mana dan dari negara apa. Jadi scholarship itu bisa dari pemerintah, bisa juga dari universitas gitu. Bisa juga dari pihak lainnya gitu. Jadi kayak misalnya Ford Foundation atau apa gitu, sponsor dari institusi lain gitu, di luar pemerintah ataupun di luar universitas.
Nah, kalau saya scholarship yang S3 ini itu namanya kalau biasanya dibilang PhD position gitu. Jadi universitas punya project, dia punya riset dan dia meng-hire orang untuk menjadi PhD student untuk kemudian melakukan riset sesuai dengan tema yang mereka punya dan ingin mereka kerjakan gitu. Nah, jadi kalau buat saya sih scholarship yang S3 ini adalah jawaban doa saya gitu, karena saya bermimpi ketika saya selesai SMA, selesai S2, kalau boleh saya melanjutkan beasiswa S3 itu adalah PhD position, karena saya mau penelitian saya ini uh, istilahnya saya dipekerjakan sebagai PhD student untuk melakukan penelitian untuk universitas, tapi pada satu kondisi saya juga berharap penelitian itu adalah penelitian yang sesuai dengan mimpi saya, sesuai dengan impian saya gitu. Jadi penelitian yang saya kerjakan saat ini itu saya berproses selama 6 bulan hanya untuk menyusun proposalnya dan saya apply ke banyak tempat tapi tidak diterima gitu ya. Setelah 2 tahun proposal saya ternyata diterima di ANU dan kebetulan project yang mereka punya di School of Demography itu sama persis dengan um, apa riset proposal yang saya bangun selama 6 bulan gitu. Jadi itu tuh jawaban doa yang luar biasa buat saya karena saya diberikan kesempatan sebagai PhD student melalui proyek khusus dan kemudian saya terlibat di dalam penelitian di mana penelitian itu bukan hanya milik saya tetapi itu milik universitas, milik dosen yang memiliki interest itu dan juga saya bekerja dengan beberapa orang di dalam sebuah tim gitu. Jadi itu pengalaman bekerja langsung secara menurut saya secara profesional di dalam riset di dunia pendidikan. Gitu. Jadi ya itu kalau itu bisa juga dicari di website juga PhD positions. Ada banyak juga seperti di Jerman. Jadi itu biasanya kalau PhD position langsung dari universitas sesuai dengan proyek yang mereka punya. Jadi berarti masuk ke dalam portal tertentu ya dari jalur-jalur tertentu yang sudah tersedia seperti yang kamu bilang tadi PhD scholarship itu ya. Jadi kalau ada informasinya dan lalu itu step by stepnya itu berarti harus ada research begitu ya yang memang sesuai dengan begitu ya tadi ya. Ya, kalau PhD position berarti riset yang atau proposal yang kita kirimkan ke kampus di mana kita apply itu harus sesuai dengan proyek yang kerjakan itu. Tapi yang pastinya masing-masing beasiswa itu punya prioritas yang berbeda gitu. Jadi kalau kayak Australia Awards itu dia lebih banyaknya untuk orang-orang yang punya pengalaman pekerjaan paling nggak 5 tahun dulu gitu. Biasanya kalau udah punya pengalaman kerja 5 tahun dia akan punya kesempatan yang lebih besar untuk masuk dalam seleksi Australia Awards karena apa misi dari Australia Awards? Mereka misinya adalah untuk mempersiapkan orang-orang ini menjadi pemimpin yang lebih baik. Gitu. Wow. Jadi mereka nggak mau yang selesai S1 langsung S2. Umumnya jarang banget. Gitu. Jadi umumnya orang sudah punya peran ataupun juga mereka lihat punya potensi untuk kemudian menjadi leader. Itu biasanya untuk Australia Awards gitu. Jadi makanya biasanya umurnya udah sekitar akhir 20 atau awal-awal 30 gitu untuk Australia Awards. Karena memang target beneficiariesnya berbeda. Oke. Wow, menarik ya. Jadi menarik sekali lah kisah perjalanan Lily sendiri khususnya di bagian bagaimana dia membangun mimpi, bagaimana dia membuat mimpi itu menjadi sebuah kenyataan begitu ya. Itulah sebab topik kita malam hari adalah make your dream come true karena itu memang yang betul-betul dalam sejarah perjalanan lah ya, maksudnya kalau kita kilas balik ke belakang bagaimana dulu Lily itu menyusun mimpinya dengan sebaik mungkin dan sampai pun akhirnya ya kita juga pernah melihat Lily sampai waduh Li, come on lah, udah ayo nikmati dulu lah gitu ya. Tapi memang kami mengenal Lily ini adalah sebagai orang yang betul-betul kalau dia yakin terhadap sesuatu dia akan mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya dan sekuat tenaga begitu ya. Dan juga ingat juga dulu ya Li ya, ketika kamu Kupang Jakarta hanya untuk tes bahasa Inggris itu kalau dibagi sebagian orang ya, wow ini hanya untuk tes datang ke Jakarta, tapi keren kamu Li. Nah,
Ya sahabat email, kalau ada lagi yang ingin berinteraksi ya, jadi kalau narasumber kita malam hari ini apa yang ingin ditanyakan terkait dengan proses perjuangannya pun bisa gitu ya, tidak apa ataupun aduh ini dari beasiswa sampai ke beasiswa juga bisa, atau informasi apa saja yang terkait yang ingin ditanyakan silakan saja, monggo ditanyakan saja. Kami juga apa namanya mengundang untuk berinteraksi, untuk kita berdiskusi. Namanya kita ini kan ngobrol time ya, jadi jangan cuman kita biar dialog. Ayo sahabat email, apa yang mau ditanyakan? Pak Eloy tadi sudah bertanya, thank you so much Pak, jadi sudah dijawab oleh Mbak Lili tadi bahwa seperti apa untuk mengambil beasiswa prosesnya dan step by step-nya begitu. Nah, Li, selanjutnya kan seperti ini, Li. Saya meyakini ya, kalau saya pikir-pikir gitu ya, kamu di usia kamu ini kan dengan eh, kemampuan-kemampuan yang kamu punya ya, sebetulnya ada kesempatan buat kamu di luar sana itu untuk mendapatkan. Saya bukannya menyatakan seorang riset itu adalah eh, tidak baik, memang itu keren gitu loh, keren karena memang itu cuman pilihan sepi gitu di umur-umur kamu yang sekarang ini kan banyak terbuka. Seperti yang saya tahu banyak terbuka peluang bagi kamu yang bisa langsung menghasilkan uang banyak sebetulnya. Saya sangat tahu itu gitu. Tetapi kamu tidak mengambil itu gitu. Tapi justru kamu mengambil jalan yang tidak terlalu populer di usia-usia seperti kamu ini. Nah, kenapa justru kamu memang betul kalau kamu tadi menyatakan bahwa ini memang sudah dream-nya saya gitu. Eh, apa sih maksudnya kenapa kamu sekekeh itu gitu loh? Padahal kan sebetulnya banyak peluang bagi kamu untuk boleh banyak tawaran yang saya tahu ya ditawarkan kepada kamu untuk menghasilkan uang yang banyak setelah kamu jadi S2 kemarin. Itu kenapa, Li? Ya, karena saya ngerasa apa? Ya itu tadi saya merasa saya talenta saya lebih banyak di penelitian. Mhm. Saya tipikal orang yang suka belajar sesuatu yang baru gitu ya, cepat bosan kalau cuma itu aja gitu. Jadi saya merasa em, pilihan apapun yang lain kalau itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi mimpi dan minat saya menjadi peneliti dan itu nggak bisa berkontribusi untuk masa apa mimpi saya masa depan menjadi peneliti, maka saya akan katakan tidak Mhm. gitu. Jadi walaupun saya tahu resikonya gitu, mungkin ya mungkin akan harus struggling banyak gitu ya, Ya. tapi saya merasa selama sejauh ini saya nggak pernah struggling, maksudnya bisa dihadapi gitu. Mhm. Ambil contoh misalnya setelah saya master kemarin, setelah saya menyelesaikan Master of Social Research, Mhm. saya berpikir panjang gitu, apakah saya mau kembali ke NGO ataukah saya mau bekerja di mana gitu. Kalau saya kembali ke NGO, saya tahu banyak gitu bahwa kemampuan saya dalam penelitian melalui master itu tidak akan banyak terpakai karena Ya. biasanya NGO akan lebih banyak menggunakan peneliti di luar gitu. Karena itu kan apa namanya ini harus objektif gitu, evaluasi ataupun penelitian terhadap apa yang mereka kerjakan bersama dengan masyarakat gitu. Jadi saya melihat kalau saya di NGO saya nggak akan bisa produktif ini gitu karena ilmu saya nggak kepake, saya nggak akan berkembang. Kalau saya mau S3 akan lebih susah gitu. Makanya akhirnya saya mau ambil jalur untuk menjadi research consultant gitu. Nggak gampang Ya. gitu karena um, padahal saya waktu itu ditawarin untuk full time di Ya. salah satu Mhm. institusi internasional gitu. Mhm. Mhm. Tapi saya bilang sama mereka, sorry saya nggak bisa gitu. Tapi benefitnya lebih bagus itu. Ya tapi saya nggak bisa, saya bilang gitu karena saya melihat saya nggak akan bisa banyak berkembang dalam penelitian kalau saya mengambil posisi itu. Ya udah, akhirnya saya tetap kekeh untuk menjadi research consultant. Ujung-ujungnya ditelepon juga, ditawarin akhirnya posisi sesuai yang saya minati gitu. Saya diminta untuk jadi research spesialis buat mereka sebagai konsultan gitu. Jadi ya jawaban doa juga gitu kekeh, tapi ya ternyata tetap dapat kesempatan gitu. Terus karena saya memilih jalur research consultant itu, ya berarti saya harus lebih kerja keras gitu. Mhm. Jadi saya punya target dalam 1 tahun berapa project yang harus saya bisa dapat supaya saya bisa mendapatkan income seperti orang layaknya kerja full time. Itu Mhm. saya kerja siang malam, terus kemudian berapa banyak proposal saya kirim, ikut bidding gitu ya. Sampai target saya paling nggak misalnya minimal dalam 1 kali jalan itu ada 3 project sekaligus. Karena saya tahu dengan 3 project berarti saya bisa mencapai income tertentu yang membuat saya lebih stabil.
Tapi satu sisi saya bisa explore kemampuan riset saya, kemudian networking saya, dan karena kerjaan riset konsultan inilah kemudian saya lebih fleksibel karena saya kerja dari rumah, saya hanya ketemu meeting sama klien, saya ketemu klien hanya pas meeting gitu ya. Selebihnya saya banyak kerja dari rumah dan melakukan proses penelitian di lapangan, sehingga saya bisa mengatur waktu saya lebih banyak untuk berkolaborasi dengan kampus gitu. Makanya pada saat melakukan kerja riset konsultan ini saya juga join di salah satu penelitian dari ENU yang dilakukan di Indonesia gitu. Jadi saya melakukan 2 sampai 3 proyek sekaligus biasanya supaya saya bisa explore lebih banyak dan kemudian juga bisa ya secara income juga bagus gitu ya. Ya itu ada kerja keras gitu dan saya harus harus terus belajar gitu. Kalau saya sih harus terus belajar gitu karena walaupun dalam dunia penelitian harus dipaksa terus belajar karena kalau enggak akan ketinggalan Ya. gitu. Mhm. Mm-mm. Itu yang saya katakan bahwa memang betul, maksudnya kan ini harus terus belajar di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini kalau kita tarik ke sekarang ya Lia. Bahwa sekarang ini kan memang masih banyak orang yang belajar dengan generasi, tentu setiap zaman berbeda generasinya gitu. Tapi kalau saya bisa bertanya kepada Lili ini sekarang ini ya, bahwa saat ini kan generasi ini kan banyak belajarnya itu dengan cara yang tertentu begitu. Melihat, mendengar, bahkan banyak dengan macam-macam lah gitu. Tetapi kamu kan tipe orang yang selalu setia dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau saya mau bertanya nih, Li, apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada generasi sekarang yang memang walaupun dalam lagi-lagi setiap zaman berbeda tantangannya, generasi itu tentu juga berbeda cara belajarnya begitu. Untuk kita yang sekarang ini kan cepat-cepat sekali tuh berpindah-pindah begitu. Apa yang ingin kamu sampaikan supaya generasi ini juga memiliki minat belajar yang tekun. Ini kan butuh ketekunan ini sebenarnya pada bidangnya masing-masing, gitu Li. Apa yang ingin Lili sampaikan? Um, apa ya? Keinginan belajar itu tumbuh sebenarnya ketika kita punya mimpi gitu. Mhm. Kalau kita nggak punya mimpi tentang sesuatu apa yang ingin kita raih, maka kita nggak punya keinginan untuk cari tahu gitu, ataupun berusaha gitu. Sebenarnya belajar itu kan salah satu bentuk usaha Ya. gitu. Jadi punya mimpi dulu gitu, terus kemudian apa actionnya gitu. Actionnya itu yaitu tadi belajar gitu. Belajar ada banyak cara gitu. Kalau saat ini kan kita dimanjakan banget dengan teknologi gitu. Justru kesempatan belajar itu lebih banyak gitu. Mhm. Hanya mungkin justru kesempatan belajar banyak kita yang nggak memanfaatkannya dengan baik gitu. Nah, kalau menurut aku ya uh, salah satunya supaya kita terus belajar ya punya mimpi Mhm. gitu. Karena Mhm. mimpi itu mendorong kita untuk melakukan action gitu. Karena kalau nggak ada mimpi maka nggak ada motivasi. Apa sih alasan kita melakukan segala sesuatu, Mhm. termasuk alasan kita untuk belajar gitu. Jadi kalau kita punya mimpi, kita tahu apa yang harus kita capai, maka kita akan berusaha untuk belajar dan berusaha untuk tekun gitu. Dan ya paling itu sih kalau dari saya. Dan kita belajar itu bisa dari banyak hal, Mhm. bisa sekarang ini aja dari buku, sumber-sumber online, tapi juga saya pengen sharing, saya juga banyak Ya. belajar dari orang lain Ya. gitu. Jadi dari pengalaman orang lain, dari orang-orang yang sukses gitu. Nah, cuman saya ngerasanya ketika kita belajar dari orang sukses itu jangan berhenti cuma sampai kagum gitu. Oke. Jangan berhenti cuma sampai tahu, tapi kita harus sampai pada tahap di mana kita belajar dari mereka, meniru, mencontoh Ya. gitu, atau bahkan membuat sesuatu yang lebih baru dari apa yang mereka sudah pernah kerjakan sebelumnya. Mhm. Karena kalau kita nggak sampai ke arah action ataupun melakukan, maka kita cuma tahu oh itu orang sukses, dia caranya begitu. Tapi Mhm. kita kalau kita nggak coba menerapkan apa yang orang lakukan itu, maka kita juga nggak akan sampai ke tahap yang orang itu capai dalam hidupnya Mhm. Mhm. gitu. Belajar dari orang, tapi juga ikut melakukan apa yang orang itu kerjakan supaya kita juga bisa sukses kayak mereka. Oke. Baik. Kayak gitu sih kalau dari dari saya gitu. Oh, oh. Mhm.
Baik Lili, jadi kalau kita memang apa namanya hanya ya lagi-lagi itu tadi ya bahwa kalau kita punya mimpi tidak bisa hanya itu sekedar hanya mimpi, tetapi juga kita harus meraih mimpi itu dengan tadi kan Lili menyampaikan ada hal-hal yang harus kita lakukan, termasuk salah satunya adalah memasang strategi, ada strategi yang harus kita lakukan begitu ya. Kedua adalah bahwa tadi Lili juga menyampaikan untuk mewujudkan mimpi itu ada banyak tantangan dan rintangannya, masing-masing orang tentu berbeda. Lili sendiri tadi sudah menceritakan dari A sampai Z apa yang Lili hadapi, baik dari dalam diri dan juga bagaimana meraih mewujudkan mimpi itu dari eksternal. Internal ada, eksternal ada. Dan kalau itu ya seperti tadi kerja keras gitu ya, bahwa ada yang harus dikorbankan kenyamanan, keluar dari zona nyaman juga gitu. Jadi itu harus dilakukan. Dan ketika itu tidak dilakukan, dan juga tadi menarik sekali bahwa belajar dari orang sukses, jangan hanya melihat orang sukses itu sudah di atas gunungnya begitu ya, tetapi ketika mereka meraih sampai ke puncak itu tentunya mereka juga menghadapi macam-macam rintangan dan tantangan juga yang memang mereka ketika menjejak langkah sampai ke gunung itu juga harus kita lihat tentu ya, ada cerita di balik itu. Jadi ketika kita sudah tahu, lakukan, 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 yakini mimpi itu dan tetap setia dengan mimpi itu tentunya ya. Kalau Lili nggak setia dengan mimpi itu kan tentu juga Lili tidak akan seperti saat sekarang ini. Seperti itu ya, Li, setuju ya dengan Ya, statement tadi ini, begitu. Li, kalau saya betul. bertanya kepada kamu nih, uh, kalau kamu, saya tanya, apakah kamu sudah bisa dikatakan sukses sampai di titik ini dengan apa dari seluruh pencapaian kamu? Kalau saya bilang saya sukses dalam artian saya bisa mengeksplor Mhm, apa yang menjadi interest saya bisa menjadi diri saya sendiri, terus kemudian saya bisa menjadi uh, berguna gitu bagi banyak orang gitu mhm, melalui apa yang saya lakukan mhm, gitu. Jadi ya buat saya itu sih sukses gitu kalau buat saya. Dan kalau buat saya sendiri definisi sukses itu adalah ketika saya bisa memahami siapa diri saya, mhm, apa talenta saya, dan bagaimana saya menggunakan hidup saya ini untuk jadi lebih baik. mhm, Itu hal yang menurut saya bisa dikatakan sebuah kesuksesan gitu. Dan yang kedua, kesuksesan itu menurut saya ketika hidup kita itu terus berkembang gitu, mhm, terus bertumbuh, terus menghasilkan banyak buah gitu ya melalui berbagai karya yang kita punya gitu. Dan sehingga kita bisa berguna bagi banyak orang gitu. Kalau kita berhenti bertumbuh, berhenti berkembang, maka udah that's it gitu. Itu nggak ada lagi kehidupan gitu. Kalau selama kita masih hidup, menurut saya sih seorang yang sukses itu selalu ingin bertumbuh, berkembang mhm, gitu, sehingga bisa terus berbuah gitu dalam aspek hidupnya, dalam banyak hal gitu. mhm, mhm. Baik. Wow, Lili, thank you. Jadi kesuksesan itu ya. Jadi harus bertumbuh, harus berkembang. Jadi kalau tidak ada tidak ada niat lagi untuk ada melakukan pertumbuhan dalam diri, upgrade diri atau segala macam itu dan sudah berhenti sampai di situ saja. Tidak akan dan itu tadi sangat menarik sekali. Terima kasih Lili bahwa memang ketika kamu bilang mengeksplor diri bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan banyak orang karena memang ini matching nih kita nih dengan misinya kami di PML Community yaitu tadi ya untuk memang ketika kita sudah menjadi pemimpin di bidang yang tertentu yang sudah dilatih sedemikian yang sudah bekerja dengan sudah meyakini purpose-nya tujuan hidupnya apa kemudian menemukan potensinya bekerja dengan passion yaitu penuh gairah kemudian itu sudah menjadi nanti nextnya itu adalah kemudian 3P ini digunakan untuk kesejahteraan banyak orang jadi tidak hanya berpikir untuk diri sendiri. Terima kasih karena kamu sudah mengingatkan dan juga sahabat YML semua juga bahwa memang kesetiaan itu adalah itu. Kalau Lili tadi mendefinisikan kesetiaannya itu mengeksplor dirinya dan juga sesuai dengan passion yang ada dalam dirinya dan tujuan hidupnya itu juga diyakini sehingga potensi-potensi itu keluar dan kemudian itu juga nanti untuk kemanfaatan banyak orang begitu ya Lia. Dan Hmm. baik, sahabat TML boleh juga loh kalau sahabat TML ingin menyampaikan apa sih sahabat TML tujuan hidup ada cerita
dari sahabat YMPL yang sudah sama mungkin ceritanya dengan Mbak Lili, sudah menemukan tujuan hidupnya dan sudah memperjuangkan dari kapan gitu ya, sudah lama dan tetap setia di dalam jalur tersebut. Boleh dong kita di sharing-sharing melalui chat yang sudah tersedia gitu ya. Itu juga menginspirasi kita bersama-sama nih. Sehingga di dalam perjalanan pun saya tetap setia atau mau menceritakan hal-hal yang lain juga boleh begitu ya. Silakan sahabat YML boleh berbagi karena ini adalah ngobrol time bahwa kita ngobrol berdua dengan Mbak Lili yang menjadi narasumber malam hari ini karena langsung ketemu dan kita memang menjadi tamu kita, tetapi ada juga bisa dituliskan di chat sehingga ini juga bermanfaat dengan mungkin juga boleh juga ya Mbak Lili ya dengan topik kita malam hari ini, make your dream come true. Apa sih mimpi-mimpi sahabat TML yang masih ada dan masih dikejar atau mungkin setelah mendengarkan sharing dari Mbak Lili malam hari ini, mimpi-mimpi yang sudah tadinya masuk ke dalam laci karena berbagai macam persoalan ketika melihat, oh ternyata dibakar kembali. Ayo kita di-sharingkan dong dengan waktu kita yang masih ada ini, silakan sharing, silakan berbagi, sehingga juga nanti sahabat-sahabat YML yang lain juga bisa menikmati sharing kita bersama-sama. Gitu. Baik, kita mau sapa-sapa lagi ya yang sudah hadir malam hari ini. Ya, ada Pak Janto. Halo Pak Janto, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian ada dari Pak Indra, Pak Fajar Kurniawan. Pak Fajar Indra Kurniawan. Halo Bapak. Nah, Pak Fajar bilang sampai sudah membuka diri untuk inspiring sampai sudah membuka diri untuk memiliki mimpi. Kalau boleh tahu bagaimana orang tua mendidik sehingga anak sampai memiliki dream yang luar biasa seperti ini. Seperti itu katanya Mbak Lili, boleh nanti disampaikan ya. Apa sih pendidikan kontribusi dari orang tuamu? Bahwa tadi orang tua kan menyampaikan kejar mimpimu. Nah, tapi kontribusi nyata seperti apa yang sampai kamu akhirnya bisa bermimpi seperti seluar biasa ini, kata Pak Fajar Indra Kurniawan. Nanti boleh dijawab. Silakan Mbak Lili dijawab, Mbak. Iya, yang saya paling ingat itu papa mama saya itu suka ngajak ngobrol gitu. Jadi ada waktu-waktu di mana kita habis makan malam itu ngobrol, ditanya gitu, gimana sekolahnya, mau jadi apa nanti, apa mimpinya gitu. Terus kemudian mereka juga menyatakan apa yang menjadi harapan mereka dan mimpi mereka buat kita gitu. Jadi dan cerita hidup mereka dan kemudian apa harapan mereka untuk kita menjadi orang sukses itu selalu mereka nyatakan gitu kepada kita gitu dari pertemuan-pertemuan secara informal di keluarga itu gitu. Jadi kadang kita suka ya udah habis makan ngobrol duduk aja papa mama cerita gitu, papa suka nanya gimana, terus selalu bilang oh kalau bermimpi yang besar gitu. Kalau bermimpi itu jangan mimpinya cuma di sini di provinsi ini, kamu harus mimpi ke Jakarta, mimpi ke luar negeri gitu. Jadi itu yang selalu mereka omongin gitu. Ya itu aja, orang tua saya juga ya puji Tuhan gitu ya, maksudnya membekali kami juga dengan kesempatan pendidikan gitu. Karena mereka berharap kami juga bisa berkompetisi dengan orang-orang lain, mereka juga tidak sembarangan untuk menyekolahkan gitu. Dalam artian bukannya tidak sembarangan gimana gitu ya, maksudnya mereka berani investasi uang untuk pendidikan anak gitu. Walaupun kami bukan dari keluarga yang serba ada gitu ya, tapi mereka tahu gitu. Sebagian besar pendapatan orang tua saya itu semuanya hanya untuk pendidikan. Karena saya bilang investasi saya nggak ada gitu. Kalian jangan harapin warisan, tetapi investasi saya ada di kalian semuanya, ada di pendidikan kalian. Cukup itu aja gitu. Kalau kalian udah punya itu semua, kalian bisa pergi kemana aja dan bisa mewujudkan mimpi apa aja. Jadi itu yang saya ingat banget gitu dari apa yang orang tua saya ajarkan. Mereka tahu mengajak kami untuk terus punya mimpi, terus kemudian mereka mengingatkan kami investasi terbesar itu yang bisa mereka berikan kepada kami ya pendidikan. Wow. Jadi warisan itu yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun, kan kalau warisan harta kan cepat habis ya. Tetapi kalau warisan ilmu itu ya hanya punya kita gitu loh. Sampai nanti kita juga bisa mewariskannya lagi dengan kepada keturunan kita, tapi ilmu yang kita wariskan. Luar biasa orang tuanya, Li. Terima kasih. Dan kita sambut lagi teman kita, ada DV. Hai DV. Thank you sudah bergabung to Lovely People. Yes, DP kami bertemu di sini untuk memberikan inspirasi bagi sahabat YML di seluruh Indonesia tentunya ya.
Kemudian ada Pak Hendy juga sudah join. Hai Bapak, thank you. Terus kemudian dari Pak Ele ada lagi quote of the night. Mimpi mendorong kita untuk tetap action. Dream and clear goals lead us to take consistent action. Katanya seperti itu, kata beliau. Terus Pak Janto, very inspiring, keren. Terima kasih Pak Janto. Kemudian juga ada Mbak Agnes Titi gabung juga bersama kita, Mbak Agnes Titi. Oke, terima kasih Lili. Kalau dari semua obrolan kita malam hari ini, apa sih kira-kira yang ingin menjadi closing remark dah? Maksudnya jadi untuk dibawa pulang oleh teman-teman sahabat YML yang bergabung malam hari ini, apa yang ingin Lili sampaikan? Silakan. Ya. Buat saya mengajak kita semua keep dreaming gitu. Berapapun usia kita, dimanapun saat ini stage hidup kita, keep dreaming gitu. Jangan berhenti bermimpi. Terus kemudian doakan gitu mimpi kita itu, jadikan sebuah niat gitu dan tekad. Terus kemudian usahakan dengan sekuat tenaga gitu supaya kita bisa mencapai itu. Ya itu, keep dreaming, doakan dan usahakan dengan sekuat tenaga. Oke, thank you so much Lili untuk waktu kamu. Saya tahu di sana sekarang sudah jam berapa ini? Sudah jam berapa sekarang di Canberra nih? Jam 11 kayaknya. Jam 11 ya. Thank you untuk obrolan kita malam hari ini. Itu yang saya bilang adalah teknologi telah membuat jarak dan waktu itu semakin dekat gitu ya. Itulah kita harus berterima kasih juga kepada Tuhan yang telah menghadirkan semua perantara-perantara ini dan juga teknologi ini sehingga kita bisa berbincang malam hari ini. Terima kasih untuk inspirasi yang sudah kamu berikan kepada sahabat-sahabat YML dan juga terima kasih karena kamu sudah hadir. Tentu apa yang menjadi sharingnya Lili malam hari ini, apa yang sudah disampaikan akan menjadi inspirasi buat kita semua bahwa jangan pernah berhenti bermimpi. Ketika berhenti bermimpi maka kau seperti hidup tapi mati dalam hidup lah, seperti itu ya. Jadi tetaplah bertumbuh, tetap yakini kalau mimpi itu adalah sesuatu yang memang lebih positif membuat diri semangat. Memang harus ada yang harus dikorbankan gitu ya. Maksudnya bukan dikorbankan sih ya, untuk mencapai mimpi itu menjadi kenyataan, harus ada yang memang dari dalam diri internal itu, lihat, kita harus bekerja keras, berupaya dan sedemikian. Kalau dari eksternal, dari tantangan itu, buatlah itu menjadi satu pemicu untuk kita tetap maju. Jadi jangan konsentrasi pada tantangannya atau rintangannya, tetapi konsentrasi pada mimpi yang akan kita bangun. Sehingga make your dream come true. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi, jangan itu hanya di atas kertas, tetapi lakukan, akan menjadi suatu kenyataan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih untuk Lili Pramawanti yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, yang sudah memberikan kita inspirasi. Thank you so much. Dan juga terima kasih untuk seluruh sahabat TML yang sudah bergabung malam hari ini. Juga terima kasih untuk setiap atensi yang sudah diberikan. Dan sampai bertemu lagi di Saturday with TML hari Sabtu mendatang. Saya Elis Manalu bersama dengan Lili Pramawanti undur diri dan sampai jumpa. Thank you Lili. Makasih ya.